Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to about the modal. Hari ini kita akan membahas tentang modal, bukan modal bisnis atau modal usaha ya, but we are talking about modal. Modal itu dalam bahasa Inggris bisa diartikan dengan auxiliary, and then pengertian dari modal is special verb which behave irregularly in English. Jadi sebuah kata kerja yang khusus atau yang spesial yang dimiliki oleh bahasa Inggris. Nah, di sini dia bukan kata kerja biasa seperti work, bekerja, play, bermain, visit, mengunjungi, bukan. Jadi bukan kata kerja yang biasa, tapi dia sebagai kata kerja yang khusus yang dalam diartikan dalam bahasa Inggrisnya yaitu modal. Nah, saya ulangi, modal itu kata kerja yang khusus dalam bahasa Inggris. Beda dengan kata kerja yang biasa kita perdengar, makan, minum, eat, drink, read, and so on, dan lain sebagainya. Tapi ini bukan kata kerja biasa untuk modal itu. Nah, what are the modals? Apa sih di dalam modal itu, apa aja sih? Kayak gimana sih kata modal itu? Nah, di sini ada fungsi. There are the what function about modal, to express about modal. Jadi ada fungsi modal atau bagaimana kita mengekspresikan modal dalam bahasa Inggris. Di sini ada tentang ability, kemampuan. Jadi modal itu terbagi untuk mengekspresikan, to express mode such as ability, possibility, probability, permission, obligation, and so on. Jadi dia itu fungsi atau kegunaan dari modal itu dia bisa berupa ability, sebuah kemampuan, possibility, hal yang memungkinkan, permission itu untuk izin ya, atau obligation atau suatu kewajiban atau yang harus dilakukan. Nah, apa saja modal itu? What the modal news are? Apa sih modal itu? Pertama ada shall, should, will, would, can, could, might, until, dare. Jadi might, must, ought to, used to, need, and dare. Itu namanya modal tuh. I repeat again, saya ulangi. Shall, should, will, would, can, could, might, must, ought to, used to, need, and dare. Itu untuk ke modal. Nah, atau ini yang lebih enaknya dilihat nih, ini nih. Can, could, might, will, would, shall, should, must. Ini namanya modal. These are the name of modal. List of modal verb. Ini daftar kata kerja modal. Nah, oke, next. Nah, use of modal verb, penggunaan untuk kata modal. Oke, penggunaan modal.
Nah, di sini modal verbs are used to express function such as modal verb yang kita sebutin tadi di sini nih, modal verb can, could, might, will, would, shall, should, must. Can itu bisa, could juga sama bisa, cuma beda posisinya, dia bentuk kata past tense. Might mungkin, bolehkah, will maukah, atau akan, should harus, must harus. Nah, apa perbedaan should dengan must? Nanti kita akan lihat di sini. Use of modal verb, penggunaan fungsi untuk modal verb. 1. Ask permission, untuk menyatakan izin. Di dalamnya ada modal verb might, can, could. Contohnya, might I come in? Bolehkah saya masuk? Atau could I use your pen please? Bolehkah atau bisakah saya menggunakan pulpen kamu? Nah, itu ask permission, untuk meminta izin. Yaitu di dalamnya ada might, can, could. Contoh kalimatnya, might I come in? Bolehkah saya masuk? Atau could I use your pen please? Bisakah saya menggunakan pulpen Anda? And the second, yang kedua, make a request. Request itu permohonan. Bisa make a request, membuat permohonan. Di dalamnya ada modal verb can dan could. Example, contoh kalimatnya, could you please give me the doctor telephone number? Bisakah kamu memberikan saya nomor telepon dokter? Itu. Okay. And then number 3, possibility, untuk menyatakan kemungkinan. My, could. Di dalamnya ada my, could. Example, it might rain during the night. Bisa jadi hujan ini turun sampai malam. Itu possibility, sebuah kemungkinan. And give advice or suggestion, atau ekspresi memberikan saran, yaitu di dalamnya ada modal verb should. Contoh kalimatnya, you should wear helmet while riding your motorbike. Artinya adalah kamu seharusnya menggunakan helm ketika mengendarai motor Anda. Number 5, to express necessity or compulsion. Nah, ini untuk mengekspresikan suatu keharusan. Suatu keharusan. Must itu harus. Must dengan have to. Di modal verb ada must dengan have to. Nah, contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris, we must slow down while driving in front of school. I have to submit my project by tomorrow. Example, we must slow down while driving in front of a school. Kita harus perlahan-lahan ketika berkendara di depan sekolah. Atau saya harus mengajukan proyek saya besok. Nah, itu sampai di nomor 5. Continue. Do you understand all? Number 1 until number 5. This is modal verb to express a function such as. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 tadi itu yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada might, can, and could sebagai ask permission, yaitu untuk
mengajukan izin. Kalau misalkan for example you want to go bathroom but you still learning at your class or in your class. Kayak contoh misalkan kamu mau ke kamar mandi, izin kepada guru bisa dengan menggunakan kata modal verb might, can, atau could, yaitu fungsinya untuk permission. For example, may I go to bathroom? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Seperti itu, dibiasakan ya. Kalau mau minta izin, seperti itu kalimatnya. And then okay, modal verb number 1 until number 5. Okay, 1, might, can, and could. Make request, can and could. Kemudian might, could, and then should, and must, and have to. Jadi ask permission itu modal verbnya might, can, could. Kemudian make request itu ada can and could. Express possibility, kemungkinan, itu might, could. Nomor 4 itu fungsi modal verb should, yaitu untuk memberikan suggestion, saran. And then number 5 untuk sebuah mengekspresikan keharusan, yaitu modal verbnya must and have to. For example, we must slow down while driving in front of school. Tuh. Oke. Sampai nomor 1 sampai 5. Nah, sebetulnya banyak. Coba kita dari 1 sampai nomor 5 aja dulu ya. Oke. Thank you for this meeting. Thank you for your attention. Please comment at your comment at your Facebook while you are not you don't understand about this. Boleh tulis di kolom komentar untuk bertanya ketika benar memang kamu belum memahami itu. Or write down at your resume, atau bisa kamu tuliskan resume di list attendant, di daftar hadir kelas. Oke, thank you. I see you next meeting and bye bye.